Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rifan Fajrin. Ya, hari ini kita coba untuk mengerjakan kembali soal sejarah yang sebagaimana video yang telah lalu saya mendapatkan kiriman link dari seorang teman guru untuk mereview soal yang beliau buat untuk siswa-siswinya. Nah, saya diminta untuk mengerjakan ya. Dan saya juga belum tahu, saya belum dikasih kisi-kisi, tapi saya sudah diberikan link yang menuju ke soal yang beliau buat di Google Form. Terus saya juga diberikan token untuk mengerjakan. Ya, ini saya sudah memasukkan isian yang diminta, yaitu email address saya masukkan rifai@gmail.com, kemudian nama lengkap saya pakai website saya rifai.fajrin.com, terus nomor absen saya buat 1, terus tokennya saya masukkan Malaka 9 close, terus kelasnya saya buat kelas 10 IPS ya. Coba kita mengerjakan soal-soal, kemungkinan sekitar 10 soal ya. Coba kita kerjakan secara cepat ya, nanti kita dapat berapa ya, belum tentu benar juga, tetapi ini bisa dicoba untuk menguji apakah kita belajar sejarahnya dulu pada masa SMA maupun SMK bisa diulang kembali ya. Terus nomor 1, langsung saja, Raja Raja Nusantara banyak yang menggunakan gelar Syah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari mana? Syah itu India, Persia, Arab, Mekah, atau Cina? Kira-kira dari mana Syah itu? Saya coba dari Arab sama Mekah itu sama ya, berarti coba saya gunakan Persia coba. Nanti benar atau salah kita ada review di belakang ya. Terus yang berikutnya ada 2, Islamisasi di Nusantara membawa perubahan pada corak pemerintahan kerajaan di Nusantara. Berikut ini pengaruh yang dibawa Islam di bidang politik adalah membawa perubahan pada pemerintahan kerajaan di Nusantara. Pengaruh Islam di bidang politik yaitu sistem pemerintahan ya, menjadi kerajaan. Berikutnya nomor 3, Islam berkembang pada wilayah Sumatera. Berdirinya kerajaan Samudra Pasai dirintis oleh seorang laksamana laut dari Mesir. Siapa kira-kira? Najimuddin Al-Kamil, Malik At-Tahir, Mahmud Malik At-Tahir, Merasilu, Zainal Abidin. Saya coba, kalau ini laksamana laut berarti Najimuddin Al-Kamil. Sedangkan Merasilu itu kalau tidak salah adalah nama dari sultan pertama dari Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Ini nama aslinya. Kemudian yang nomor 3, Islam berkembang sangat pesat di Indonesia. Tokoh penyebar agama Islam termasyhur di tanah Jawa. Siapa kira-kira? Nah, tentu mudah ya, Wali Songo. Kemudian yang nomor 4, masyarakat Indonesia yang ada di daerah pesisir mudah menerima dibandingkan dengan yang ada di pedalaman. Karena yang menjadikan Islam mudah diterima daerah pesisir kira-kira apa? Para pedagang Islam hanya bergaul, para pedagang membentuk peragama sendiri, agama Islam demokratis, banyak bergaul dengan para pedagang, agama Islam mudah dipelajari. Nah, ini karena clue-nya adalah para masyarakat di pesisir, maka jawabannya adalah ini. Tidak hanya pedagang dari Islam, tetapi ada pedagang-pedagang yang lain. Kemudian Malaka berkembang pesat dalam perdagangan pada masa Sultan Muzakat Syah. Bahkan sanggup memperluas wilayahnya hingga Dahang, Indragiri, dan seterusnya. Malaka kemudian mengalami kemunduran setelah ada serangan dari Portugis di bawah pimpinan siapa kira-kira? Malaka. Kita ingat bahwa Portugis menguasai Malaka itu tahun 1511 kalau tidak salah, oleh Alfonso de Albuquerque. Soal berikutnya, terdapat 3 teori tentang masuknya agama Islam. Bukti awal sejarah tentang kedatangan Islam di Pulau Jawa adalah apa kira-kira? Kedatangan ulama Arab, akulturasi, ditemukan makam Fatimah binti Maimun, berdiri Masjid Agung, atau penyebaran. Nah, saya jawab ini aja, Fatimah binti Maimun, karena ini disebutkan awal kedatangan. Buktinya apa? Buktinya adalah berupa makam.
Terus berikutnya, penyebaran agama Islam tidak hanya dilakukan oleh para ulama. Berikut yang paling efektif penyebarannya, yaitu yang terlebih dahulu mengislamkan siapa? Masyarakat, para haji, pedagang perantara, raja dan bangsawan, atau para santri. Kalau kita belajar saluran islamisasi, salah satu yang efektif itu adalah mengislamkan raja dan para bangsawan. Sebab ketika mereka berhasil diislamkan, maka dengan sendirinya rakyat banyak yang tertarik untuk mengikuti kepercayaan dari raja dan para bangsawan mereka yang di atas mereka, ya, status sosialnya. Berikutnya, Islam berkembang pada abad ke berapa itu? 13. Kerajaan Islam yang pertama ada di Nusantara adalah Samudra Pasai. Pada awal perkembangan Islam membuat dampak perubahan yang luar biasa di bidang kehidupan. Tetapi ada satu bidang yang tidak berkembang, yaitu seni pahat. Seni pahat patung tidak berkembang karena apa kira-kira? Seni patung dianggap budaya Hindu. Patung membutuhkan keahlian khusus, melarang pembuatan patung. Patung dijadikan objek pemujaan, membuat patung dianggap bertentangan ajaran Islam. Jawabannya yang mana ini? Melarang atau dianggap bertentangan? Ini saya bingung nih. Nanti coba kita pilih salah satu ya. Melarang pembuatan patung atau bertentangan. Saya pilih yang bertentangan saja ya. Bertentangan. Tidak dilarang tapi bertentangan. Coba nanti jawabannya benar atau salah. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia tidak dapat dilepaskan peranan para pedagang yang berada di berbagai negara, yang termasuk negara yang menyebarkan agama Islam. Kira-kira yang mana? Iran, Mesir, Pakistan, Yunani, Arab. Iran itu harusnya Persia ya, Persia, karena Iran itu sekarang namanya Iran, dulu namanya Persia. Mesir, saya rasa mestinya juga ada pengaruh, tetapi bukan oleh para pedagang. Jadi saya pilih mana? Arab ya. Ada Persia, kemudian India. Coba pedagang Arab ya, coba. Kemudian soal berikutnya, Indonesia menjadi negara mayoritas Islam. Perkembangan Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran Wali Songo. Sebutan Wali Songo ditujukan untuk sekelompok orang yang mengenal Tuhan, salah ya. Sekelompok ulama yang menyebarkan Nusantara, kumpulan orang suci, kumpulan pengurus masjid, para ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ini Nusantara, ini mungkin mengecoh, tetapi yang lebih tepat adalah ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, karena Wali Songo memang identik dengan penyebaran agama khususnya di Pulau Jawa. Berikutnya, berbagai cara dilakukan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Ketika agama Islam masuk dalam negara Indonesia, pertunjukan wayang berfungsi untuk sarana hiburan, memeriahkan upacara keagamaan, pemujaan, memperkuat kepercayaan, atau menyebarkan agama Islam. Jadi saya pilih yang menyebarkan ajaran agama Islam, karena memang wayang sebagai salah satu media ya. Salah satu pangeran dari kerajaan Majapahit berhasil melarikan diri ke wilayah Malaka dan mendirikan kerajaan bercorak Islam. Siapakah nama nama Sultan pertama Kesultanan Malaka? Kira-kira yang mana ini? Iskandar Syah, Trenggono tidak, Iskandar Muda ini Aceh, Hadiwijoyo ini Pajang, Mahmud Iskandar Syah. Ini Iskandar Syah atau Mahmud Iskandar Syah ya kira-kira ya. Ini agak susah ini. Kita coba saja apakah nanti jawabannya benar atau salah ya. Jadi saya sudah mengeliminasi 3 ini, berarti jawabannya antara Iskandar Syah atau Muhammad Iskandar Syah. Saya coba Sultan Muhammad Iskandar Syah ya, coba ya. Berikutnya, pada abad ke-13 Islam mulai berkembang dan menyebar ke seluruh wilayah Islam Indonesia. Berikut ini yang merupakan faktor penyebab pesatnya perkembangan Islamisasi adalah kira-kira yang mana? Ini di paket soal sebelumnya sudah muncul kelihatannya ya. Oh belum. Islam membedakan kedudukan, salah ya. Penyebaran Islam dilakukan dengan perang, salah. Islam bersifat terbuka dan penyebarannya dapat dilakukan oleh setiap muslim. Ini benar nih, mungkin saya tandai dulu, nanti kalau ada jawabannya lebih tepat nanti saya klik jawaban lainnya.
Ajaran Islam berupaya untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat melalui pajak yang tinggi. Ini pajak yang tinggi itu mungkin mengecoh ya. Terus berikutnya yang terakhir, para ulama merupakan utusan dari Tuhan yang harus dipuja dan dipuji. Ini salah, jelas salah. Oh, maaf, ada salah kata tadi. Ini yang bukan pengecoh, tetapi ini merupakan apa namanya, menurut saya ini yang menyebabkan kenapa yang D ini salah. Kalau berupaya menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat ini benar, tapi tidak melalui pajak yang tinggi, melainkan melalui zakat ya. Terutama zakat di bulan Ramadan ini. Walaupun ada zakat juga, yaitu zakat mal. Terus kemudian berikutnya, Malaka berhasil dikuasai Portugis, menyebabkan Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam. Berikut ini yang merupakan latar belakang Aceh berkembang. Kira-kira yang mana? Aceh melarang para pedagang Islam. Portugis melarang para pedagang Islam sehingga di Malaka terjadi permusuhan antara Portugis dan Aceh. Aceh mengusir Portugis dari Malaka. Para pedagang memindahkan pusat kegiatan dagangnya ke Aceh. Nah ini saya sebenarnya sudah eliminasi A, C sama D. Jawabannya antara B sama E. Kira-kira yang mana? Portugis melarang para pedagang Islam untuk singgah di Malaka, sehingga ketika mereka melarang, mereka lebih memilih ke Aceh. Para pedagang memindahkan pusat kegiatan dagangnya ke Aceh. Jadi saya pilih jawabannya yang E. Coba nanti benar atau salah ya. Terus berikutnya yang nomor berikutnya, Kesultanan Aceh mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam perdagangan setelah Kesultanan Samudra Pasai dan Maluku runtuh. Pada masa pemerintahan Sultan siapa? Kesultanan Aceh mengalami puncak. Ini mudah ya, Sultan Iskandar Muda ya. Hadiwijoyo tadi saya sebutkan ada Pajang, Trenggono itu Demak, Muhammad Iskandar Syah tadi, dan Iskandar Syah itu kalau tidak salah Malaka tadi. Jadi saya masih lupa jawabannya yang mana. Terus soal berikutnya, Kesultanan Aceh mengalami kemajuan dalam bidang perekonomian setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Penyebab Aceh dapat menjadi sebuah bandar dagang yang ramai karena rakyat Aceh sebagian besar beragama Islam. Letaknya sangat strategis. Rakyat Aceh diminta unggul, tidak mendapatkan saingan dari Malaka, banyak menghasilkan lada dan kemenyan. Jawabannya yang mana kira-kira? Rakyat Aceh sebagian besar agama Islam, letaknya sangat strategis. Rakyat Aceh diminta unggul, tidak mendapatkan saingan dari Malaka. Bandar dagang. Ini bandar dagang berarti saya coba berkaitan dengan tempat ya. Berarti letaknya sangat strategis jawabannya. Kalau rakyat Aceh diminta pemimpin unggul, ini bukan sebagai bandar dagang, melainkan sebagai kerajaan yang mampu menaklukkan beberapa wilayah di Nusantara. Terus soal berikutnya, seorang pelaut Italia yang berkunjung di Samudra Pasai, ini sudah dibahas di paket soal sebelumnya. Jawabannya adalah Marco Polo ya. Saya itu singgah di Pasai dan menyatakan dan menulis di bukunya. Terus kemudian yang terakhir, pendidikan menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam. Asrama tempat tinggal para santri dalam ilmu disebut sebagai, ini gampang ya, pesantren ya jawabannya. Coba kita lihat berapa nilai yang bisa kita hasilkan. Nanti kalau Anda merasa loh ini harusnya benar tapi kok salah, atau harusnya salah tapi kok benar, nanti bisa dicocokkan atau Anda tulis di kolom komentar ya. Nah, coba kita dapat berapa jawabannya, hasilnya, maaf. Nah, saya checklist di sini, saya sudah periksa kembali jawaban saya submit. Jawabannya kira-kira dapat berapa? Kita view skornya, tunggu berapa saat. Wah, ini 75 lagi ini. Tadi 75, sekarang 75 ya. Tidak apa-apa ini. Kita review jawabannya. Nomor 1 tadi benar, Persia. Nomor 2 benar, sistem pemerintahan. Nomor 3 benar ya. Ini kalau saya scrollnya kecepatan nanti Anda bisa pause ya. Ini nomor 3 benar, nomor 4 juga benar, nomor 5 salah ini. Masyarakat dibandingkan di pedalaman. Loh, ini kok bisa salah ya? Kalau saya tadi jawabannya adalah banyak bergaul. Nah, ini di paket soal, kritik saya adalah di paket soal sebelumnya jawaban ini benar, tapi jawaban yang di paket soal ini ternyata kok salah itu.
ya. Kalau menurut saya ini jawaban yang benar, harusnya ini benar nih. Terus berikutnya ini benar, Alfonso de Albuquerque. Nomor berikutnya, nah ini salah lagi ini saya. 3 teori awal mula kedatangan Islam di Jawa. Bukti awalnya apa kira-kira? Kalau menurut saya ini jawabannya ini benar nih. Kalau berdirinya Masjid Agung di Demak ini salah, jelas salah ya, walaupun ada kata-kata Jawanya. Terus akulturasi penanggal Hijriyah ini juga menurut saya salah, karena penanggalan Hijriyah itu baru ada setelah kepemimpinan Sultan Agung, penyebaran agama Islam. Ini kritik buat pembuat soal, menurut saya jawabannya ini ya. Terus berikutnya, nomor berikutnya, penyebaran agama Islam ini benar, ini juga benar. Terus ini salah, coba lihat. Nah, ini tadi saya mengeliminasi ini ya, A, B sama D. Berarti jawabannya adalah ajaran Islam melarang pembuatan patung ya. Ini ya tidak apa-apa, salah ya. Yang penting Anda sudah tahu jawabannya. Kalau tidak E ya C. Berarti karena E salah, berarti jawabannya adalah C. Terus berikutnya, soal berikutnya ini benar, Arab ya. Terus ini juga benar, ini benar, ini salah. Berarti tadi saya sudah mengeliminasi Trenggono, Iskandar Muda, dan Widojaya. Berarti jawabannya adalah Sultan Iskandar Syah ya, jawabannya ya. Jadi kalau dapat soal seperti ini, jawabannya adalah Sultan Iskandar Syah. Terus ini berikut ini merupakan faktor penyebab pesatnya perkembangan Islam. Islam membedakan kedudukan, ini salah. Islam dilakukan dengan perang, salah. Islam berupaya untuk mencapai pajak yang tinggi, ini menurut saya salah. Para ulama merupakan utusan Tuhan yang harus dipuja-puji, menurut saya juga salah. Sekalipun kita sebagai masyarakat harus menghormati, tapi tidak mewajibkan untuk dipuja dan dipuji. Jadi jawabannya menurut saya jawabannya ini. Jadi kuncinya menurut saya salah. Ini kritik buat pembuat soal lagi ya. Terus berikutnya maaf ya, menurut saya ini jawaban yang saya pilih sudah benar. Coba menurut Anda benar atau salah ya. Terus berikutnya nomor ini Malaka, ini benar, ini juga benar, ini benar, ini benar. Nah, jadi jawabannya menurut saya tadi saya beberapa hal yang salah tadi. Menurut saya setidaknya ada dua jawaban yang menurut saya harusnya benar tapi disalahkan, yaitu di poin ini ya. Terus berikutnya yang di poin mana tadi, ini kalau menurut saya ini salah, tidak apa-apa ya, karena tadi memang saya bingung menjawab antara A atau E. Terus yang ini ya tadi ya, ini benar ya, jawabannya C, benar ya, ini saya salah. Terus kemudian tadi ini ya, ini menurut saya juga jawabannya adalah C, banyak bergaul dengan para pedagang, ini juga menurut saya benar ya, meskipun yang E ini juga bisa saja menjadi satu kunci jawaban. Baik, saya rasa itu dulu pembahasan paket soal sejarah untuk untuk materi teori masuknya agama Islam dan Kesultanan Islam bagian 2. Tadi yang bagian 1 sudah saya ulas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi pada pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.